Shalom. Hari ini kita akan renungkan kitab Bilangan pasal 27. Teksnya ayat 1 sampai 23 dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 11. Tuhan berfirman tentang anak-anak perempuan Zelofehad yang memohon membagi tanah sebagai milik pusaka ayah mereka. Paragraf yang kedua ayat 12 sampai 23. Tuhan berfirman kepada Musa akan mengambil Yosua bin Nun dan akan meletakkan tangan Musa atas Yosua sebagai pemimpin orang Israel. Kesimpulannya, anak-anak perempuan Zelofehad bin yang telah mati padang gurun memohon membagi tanah sebagai milik pusaka ayah mereka karena ayahnya tidak mempunyai anak laki-laki. Jadi Tuhan berfirman bahwa akan memberikan dana milik pusaka kepada mereka, dan apabila seseorang mati dengan tidak mempunyai anak laki-laki, hak warisnya akan memindahkan kepada anaknya yang perempuan. Kemudiannya saudara-saudara laki-laki dan kepada saudara-saudara lelaki ayahnya juga. Dan ketika Musa naik ke gunung Abarim dan memandang negeri yang Tuhan berikan kepada Israel, Tuhan berfirman, engkau pun juga akan dikumpulkan kepada kaum lehermu, sama seperti Harun. Lalu Musa memohon akan mengangkat seorang pemimpin di atas orang Israel, dan Tuhan berfirman akan mengambil Yosua dan meletakkan tangannya atas Yosua. Ajaran tentang Allah. Pertama, apabila anak-anak perempuan Zelofehad memohon membagi tanah sebagai milik pusaka ayah mereka, sebab tidak ada anak laki-laki bagi Zelofehadnya, Tuhan berfirman akan membagi tanah sebagai milik pusaka ayah mereka. Tidak ada membeda-bedakan di dalam Tuhannya, laki-laki pun, perempuan pun, dan orang tua pun, yang muda pun seperti itu. Kedua, apabila Musa memohon kepada Tuhan akan mengangkat seorang pemimpin di atas orang Israel, ia berfirman kepada Musa akan mengambil Yosua bin Nun dan akan meletakkan tangan Musa atas Yosua sebagai pemimpin orang Israel. Ajaran tentang manusianya. Pertama, ketetapan tentang hak waris bagi Israel demikian itu. Pertama anak laki-laki, keduanya anak perempuan. Kemudian apabila ia tidak mempunyai anak perempuan pun, hak itu memberikan milik kepada saudara-saudaranya yang laki-laki. Kemudian kepada saudara-saudara lelaki ayahnya. Tetapi itu pun tidak ada, hak waris dan milik pusakanya akan diberikan kepada kerabatnya yang terdekat dari antara kaumnya. Kedua, ketika Tuhan berfirman kepada Musa, engkau pun juga akan dikumpulkan kepada kaum lehermu, sama seperti Harun. Musa memohon akan mengangkat seorang pemimpin di atas orang Israel. Dan dia mengambil Yosua bin Nun, lalu meletakkan tangannya atas Yosua sebagai pemimpin orang Israel. Seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Musa sebenarnya bisa memohonnya kepada Tuhan, Tuhan janganlah begitu, Tuhan izinkanlah saya hanya menginjak tanah yang Tuhan berikan kepada Israel. Bisa memohon demikian itu pun juga. Tetapi dia hanya memohonnya untuk pemimpin generasi berikutnya. Ini penting, inilah hati pemimpin yang benar. Aplikasi hari ini, pertama, membagi semua milik pusaka dan warisan dengan adil sesuai dengan ketetapan Tuhan. Jangan membeda-bedakan anak laki-laki dan anak perempuan. Siapapun harus bagi sama-sama. Kedua, berdoa bahwa Tuhan akan tunjukkan dan mendirikan pemimpin yang layak untuk jemaat dan negeri Indonesia. Penting, kita harus berdoa untuk pemimpin yang baik. Akhirnya praktik hari ini berdoa bahwa pemimpin rohani dan
pemimpin negeri Indonesia sekarang akan takut Tuhan dan melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan juga berdua akan menyiapkan pemimpin-pemimpin generasi berikutnya dalam doa dan bimbingan Tuhan. Orang percayanya, orang Kristennya harus lebih dahulu berdoa untuk itu. Pada waktu itu, Tuhan pasti akan membimbing orang Indonesia. Hari ini juga, selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.